Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang semoga dengan itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu ayat Quran dan satu riwayat hadis yang ini termuat di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, tentang syafaat, perantara untuk menolong orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 85. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, adalah Nabi SAW apabila didatangi oleh seseorang yang meminta suatu kebutuhan, maka beliau menghadapkan wajah kepada para sahabat yang ada dalam majlisnya. Kemudian bersabda, berilah dia pertolongan, niscaya kalian mendapatkan pahala dan Allah akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang disukainya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama di dalam Quran surah An-Nisa ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Nah, ini satu kewajiban tentu bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Tentu pertolongan di sini adalah berupa kebaikan, Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Nah, ini satu perintah yang sangat dianjurkan supaya kita memperhatikan orang lain, barangkali membutuhkan pertolongan, maka ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk menjadi perantara untuk menolong mereka yang membutuhkan. Maka jangan berat tangan, jangan berat tangan artinya jangan berat untuk menolong mereka, tapi ringan tanganlah, cepat segera dengan melihat bahwa ini adalah peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika melihat itu kita harus bersegera menolong apa yang kita bisa. Nah, beramal salih ini juga merupakan satu perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam Quran surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugiannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Nah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi orang-orang yang ringan tangan ya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, nah ini termasuk amal soleh. Maka orang-orang yang demikian mereka tergolong kelompok manusia yang tidak merugi, tapi justru sebaliknya mereka memperoleh keberuntungan ya. Yang pertama, mereka mampu memanfaatkan waktunya ya untuk beramal saleh. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala atas kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, ayat ini ya mendorong kita untuk segera memberikan pertolongan ya yang berupa kebaikan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita ya. Jangan kita biarkan ya mereka terlantar ataupun hidup dalam kesengsaraan karena problematika yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu, kita yang dimudahkan ya, yang dilapangkan kondisi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan malah individualis ya, mementingkan kehidupan diri sendiri, tidak mau memperhatikan ya orang-orang di sekitar kita. Maka kepedulian sosial ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali ya dalam diri kita, terutama kita sebagai manusia yang juga merupakan makhluk sosial. Ya, tentu kita tidak bisa hidup dalam kesendirian ya, kita membutuhkan orang lain. Nah, jadi saling membutuhkan. Oleh sebab itu, karena saling membutuhkan itu, maka sejatinya kita juga harus siap ya saling memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Ya, barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Nah, ini juga ya artinya kalau kita ya memberi pertolongan ya dengan pertolongan yang buruk, maka kita juga akan memperoleh atau memikul bagian dari dosanya. Nah, kita di dalam surat Al-Maidah itu ya disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam ya melakukan perbuatan maksiat, dosa dan permusuhan. Nah, di dalam ayat ini juga kita ya seolah-olah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak saling tolong-menolong dalam hal keburukan. Nah, ya justru sebaliknya yang perlu kita hidupkan adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Maka hindari ya hal-hal yang itu mendatangkan dosa ataupun mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mukmin yang bertakwa, tentu saja yang kita kedepankan dalam menjalani kehidupan ini adalah sifat kehati-hatian. Ya, hati-hati dalam mengerjakan suatu pekerjaan ataupun amal perbuatan. Ya, jika suatu pekerjaan yang akan kita kerjakan ya akan diridhoi Allah, ya akan mendapatkan ganjaran dari Allah, maka kerjakanlah. Tapi sebaliknya, kalau suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang itu justru mendatangkan kemurkaan Allah, maka segera kita tinggalkan. Nah, itu sifat orang yang bertakwa ya. Jadi dia penuh kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Jika baik suatu perbuatan itu, maka dia lakukan. Jika buruk suatu perbuatan itu, maka ya segera dia tinggalkan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis Nabi juga dikatakan tadi ya, ketika Nabi ya didatangi oleh seseorang ya untuk suatu keperluan atau suatu kebutuhan, maka Nabi menghadapkan wajah ya kepada para sahabatnya yang sedang berada di dalam majlisnya itu. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa berilah dia pertolongan ya kepada orang yang meminta bantuan tadi ya.
niscaya kalian mendapatkan pahala dan Allah akan menetapkan melalui lisan nabinya apa yang disukainya. Nah, jadi orang yang dengan rela gitu ya memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala atas kebaikan yang telah dia lakukan. Nah, ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, maka jangan dibiarkan ya, atau jangan diacuhkan ya ketika kesempatan untuk berbuat baik itu datang. Maka ambillah kesempatan itu. Ya, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk berbuat baik kemudian terlewati begitu saja. Jadilah orang yang pertama ya, jadilah pelopor kebaikan. Karena kebaikan itu sesungguhnya akan Allah balas dengan pahala yang tiada terkira. Oleh sebab itu jangan lelah berbuat baik gitu ya. Jangan bosan ya untuk berbuat baik, karena yakinlah jika kita berbuat baik karena niat ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.